Pagi itu dimulai seperti biasa. Rutinitas yang membosankan namun sempurna. Aku sedang di walk-in closet, memilah setelan jas Haris yang akan dibawa ke laundry langganan. Jas Armani abu-abu ini dia pakai kemarin lusa. Katanya ada rapat mendadak sampai larut malam. Tanganku meraba saku bagian dalam. Kebiasaan lama. Terkadang ada kartu nama klien atau struk parkir yang tertinggal. Tapi kali ini jemariku menyentuh kertas struk yang agak tebal. Aku menariknya keluar. Struk pembelian dari butik perhiasan di Plaza Senayan. Sebuah kalung emas putih dengan liontin berlian sederhana. Harganya 25 juta rupiah. Tanggal pembelian, 2 hari yang lalu, jam 7 malam. Aku terdiam. Aku tidak ulang tahun. Tidak ada anniversary. Dan aku tidak pernah menerima kalung ini. Jantungku tidak berdegup kencang. Tanganku tidak gemetar. Anehnya, aku justru merasa sangat tenang, dingin, seperti saat aku memeriksa laporan neraca. Perusahaan yang tidak seimbang. Ada selisih anggaran di sini. Dan aku harus tahu kemana uang itu mengalir. Aku mengambil ponsel. Menekan satu nomor kontak yang jarang. Kuhubungi tapi selalu kusimpan untuk keadaan darurat. Halo Pak Dedi, saya butuh bantuan. Cek aktivitas kartu kredit suami saya 3 bulan terakhir. Cari pola pengeluaran yang tidak wajar. Dan satu lagi, cari tahu siapa pemilik nomor yang paling sering dia hubungi di jam kerja. Saya mau data lengkapnya di meja saya sore ini. Lengkap dengan latar belakang keluarganya. Siang harinya, di ruang kerjaku. Amplop coklat itu sudah tiba. Pak Dedi memang profesional. Aku membuka lembar demi lembar profil wanita itu. Viona Andini, 24 tahun. Mantan resepsionis bank swasta. Sekarang tidak bekerja. Mataku menelusuri data keuangannya. Ah, ini dia bagian menariknya. Ayahnya terlilit utang judi. Ibunya sakit-sakitan. Viona sendiri punya tunggakan cicilan mobil dan pinjaman online di 3 aplikasi berbeda. Total utangnya hampir 100 juta. Aku tertawa kecil tanpa suara, miris. Haris, kamu pikir dia menatapmu penuh cinta karena kamu gagah? Dia menatapmu karena kamu adalah mesin ATM. Berjalan yang bisa melunasi utang-utang keluarganya. Wanita ini bukan saingan cintaku. Dia hanya parasit yang sedang lapar. Dan parasit harus dibasmi sebelum menggerogoti inangnya sampai mati. Malam harinya. Ruang makan. Aku sudah mengatur meja dengan sempurna. Lilin aromaterapi menyala. Piring porselen terbaik sudah tertata. Haris pulang dengan wajah lelah yang dibuat-buat. Dia mencium pipiku sekilas. Hambar. Malam, El. Masak apa hari ini? Sup buntut kesukaanmu, Mas. Duduklah. Haris makan dengan lahap. Dia bercerita soal proyek jembatan yang sedang ia tangani. Aku mendengarkan, menjadi pendengar setia seperti biasanya. Sampai dia selesai makan dan menyandarkan punggungnya dengan kenyang. Mais, kemarin lusa rapatmu lancar. Haris sedikit tegang, tapi dia menutupinya dengan cepat. Lancar kok. Kenapa? Baguslah. Soalnya aku lihat pengeluaranmu hari itu cukup besar. 25 juta untuk kalung berlian? Suasana ruang makan mendadak beku. Haris terbatuk kecil. Wajahnya memucat. Dia meletakkan serbetnya perlahan, mencoba mengulur waktu untuk mencari alasan. Oh, itu titipan klien L. Istrinya ulang tahun. Dia minta tolong belikan karena dia sibuk. Aku tersenyum. Senyum yang tidak mencapai mata. Oh, titipan klien. Kupikir untuk Viona Andini. Nama itu meluncur mulus dari bibirku. Efeknya instan. Haris seperti disambar petir di siang bolong. Matanya membelalak lebar. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Aku mengeluarkan tabletku. Membuka file PDF berisi profil Viona dan meletakkannya di depan Haris. Viona Andini. 24 tahun. Utang keluarga 100 juta lebih. Mas kalau mau sedekah, ada panti asuhan. Bukan ke wanita yang lilitan utangnya sebanyak ini. Elina, aku bisa jelaskan. Tidak perlu dijelaskan. Datanya jelas. Kamu sedang dimanfaatkan, Mas. Dia butuh uangmu, bukan cintamu. Begitu kamu bangkrut, dia akan cari direktur lain. Aku bicara dengan nada datar, seolah sedang mempresentasikan strategi bisnis. Tidak ada air mata. Tidak ada teriakan histeris. Dan justru itulah yang membuat Haris semakin ketakutan. Kamu memata-matai aku. Aku mengamankan aset anak-anak, Mas. Kalau wanita ini hamil, atau dia menuntut harta gono gini, warisan anak-anak kita yang hilang, Haris menunduk. Dia malu. Dia ketahuan bukan hanya sebagai peselingkuh, tapi sebagai laki-laki bodoh yang dimanfaatkan gundik. Maafkan aku, El. Aku khilaf. Aku akan putuskan dia. Bagus, tapi jangan lama-lama ya, Mas. Soalnya tadi siang saat arisan, aku duduk bersebelahan dengan Bu Ratna, istri Pak Komisaris Utama. Jantung Haris akan berhenti berdetak. Pak Komisaris adalah orang yang paling anti dengan skandal moral.
Karir Haris ada di tangannya. Kap, kamu bilang apa ke Bu Ratna? Aku cuma bilang, sedang prihatin, ada isu direktur muda di perusahaan kita yang sedang digoda, wanita simpanan yang banyak utang. Bu Ratna benci sekali pelakor loh, Mas. Dia langsung penasaran siapa direkturnya. Aku belum sebut nama sih. Tapi kalau minggu depan wanita itu masih ada di hidupmu, mungkin aku akan tidak sengaja menyebut inisial H saat ngopi bareng Bu Ratna lagi. Haris gemetar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dia sadar aku memegang lehernya. Karirnya, reputasinya, dan kehormatannya ada di ujung lidahku. Aku berjanji, El, malam ini juga aku blokir nomornya. Besok aku ganti nomor. Aku tersenyum manis, kembali menjadi istri yang penurut. Pintar. Habiskan buah potongnya, Mas. Vitamin C bagus buat otak, supaya tidak gampang ditipu perempuan murah lagi. Pagi setelah malam eksekusi itu, rumah terasa sangat normal. Terlalu normal bahkan. Aku bangun lebih awal, memastikan kemeja Haris licin sempurna dan sarapan favoritnya, nasi goreng kampung dengan telur mata sapi setengah matang sudah tersaji di meja. Haris turun dengan wajah kucil. Matanya bengkak, sepertinya dia tidak tidur semalaman memikirkan nasib karirnya. Dia menatapku dengan waspada, takut aku akan meledak marah pagi ini. Tapi aku menyambutnya dengan senyum. Pagi, Mas. Ayo sarapan dulu sebelum ke kantor. Kopimu sudah siap, gulanya sedikit saja seperti biasa. Haris duduk dengan kaku. Dia bingung. Di kepalaku, aku bisa mendengar roda geriginya berputar. Kenapa istriku tidak marah? Kenapa dia masih melayaniku? Itulah kuncinya. Kalau aku marah dan cemberut, dia akan punya alasan untuk mencari kenyamanan di luar. Aku akan ciptakan surga di rumah ini. Surga yang pintu keluarnya dipegang erat olehku. Mais, oh ya aku baru ingat. Bonus tahunan dari perusahaan sudah cair kan minggu ini? Haris tersedak kopinya. Dia mengangguk pelan. Ia baru masuk kemarin sore. Bagus. Nanti siang tolong transfer semuanya ke rekening deposito pendidikan anak-anak ya. Aku sudah siapkan formulirnya di tas kerjamu. Haris terdiam. Bonus itu nilainya besar. Biasanya dia pakai sebagian untuk hobi golfnya atau untuk membelikan tas branded wanita itu. Semuanya El, tapi aku butuh pegangan sedikit buat operasional. Mais, aku menatapnya lembut, tapi mataku tajam mengunci manik matanya. Kamu kan direktur. Operasional kantor ada kartu kredit perusahaan. Dan untuk keperluan pribadi. Rasanya kamu tidak butuh uang cash banyak-banyak lagi kan? Kan sudah tidak ada biaya tak terduga untuk orang lain. Atau kamu masih butuh uang untuk dia? Haris buru-buru menggeleng, wajahnya pias. Enggak. Oke, aku transfer semua nanti siang. Bagus. Anak-anak pasti senang tabungan kuliahnya aman. Kamu memang ayah yang bertanggung jawab. Aku menepuk bahunya pelan. Pujian itu adalah rantai emas. Mengikat egonya agar dia merasa menjadi pahlawan keluarga, padahal aku baru saja memotong akses logistiknya ke Fiona. Siang harinya, di kantor Haris. Haris duduk gelisah di kursi kebesarannya. Dia menatap layar ponsel. Sudah ada 10 panggilan tak terjawab dari My Fiona, yang belum sempat dia ganti namanya. Dia menarik napas panjang, lalu menekan tombol panggil. Halo Fiona. Mas, akhirnya kamu telepon. Kamu kemana aja sih? Aku chat dari kemarin nggak dibalas. Aku butuh kamu transfer 5 juta sekarang. Mas, orang suruhan rentenir bapak datang lagi ke rumah. Haris memijat pelipisnya yang berdenyut. Ucapan Elina terngiang di kepalanya. Dia butuh uangmu, bukan cintamu. Vio, dengar. Kita harus bicara serius. Hubungan kita tidak bisa dilanjutkan. Hening sejenak di ujung telepon. Lalu suara Fiona berubah tinggi, panik. Maksud kamu apa? Kamu bercanda kan? Mas, aku lagi butuh uang banget. Ini bukan soal uang, Vio. Ini soal keluarga saya. Istri saya mulai curiga. Saya tidak bisa ambil resiko. Alah, bilang aja kamu pelit. Kamu janji mau lunasin utang bapak aku? Kamu janji mau belikan aku apartemen bulan depan? Kalau kamu putusin aku sekarang, aku mau makan apa? Haris menjauhkan ponsel dari telinganya. Suara Fiona yang melengking terdengar sangat berbeda dengan suara Elina yang tenang dan berwibawa tadi pagi. Vio, saya sudah transfer pesangon terakhir 10 juta. Itu cukup buat kamu hidup sebulan 2 bulan sambil cari kerja. Jangan hubungi saya lagi. Nomor ini akan saya buang. Mas Haris, jangan kurang ajar ya. Aku bongkar semuanya ke istri kamu kalau kamu ninggalin aku. Silakan, istri saya sudah tahu semuanya. Bahkan dia tahu soal utang-utang bapakmu sebelum saya tahu. Fiona terdiam syok. Jadi selama ini kamu cuma manfaatin saya buat bayar utang kan? Ternyata istri saya benar. Haris mematikan telepon. Dia mencabut kartu SIM-nya, mematahkannya jadi 2, dan membuangnya ke tempat sampah. Ada rasa lega yang aneh di dadanya.
Dia merasa bodoh. Selama ini dia merasa menjadi raja di hadapan Fiona, ternyata dia hanya sapi perah. Malam harinya, Haris pulang lebih awal. Di ruang tengah, dia melihat pemandangan yang menghangatkan hati sekaligus menampar nuraninya. Aku sedang duduk di karpet, menemani anak bungsu kami, Dava, menyusun Lego. Anak sulung kami, Sarah, sedang berlatih piano di sudut ruangan. Lagu River Flows in You mengalun lembut. Rumah ini wangi kue panggang, tenang, damai, berkelas. Sangat kontras dengan teriakan Fiona di telepon tadi siang, yang isinya hanya uang, dan uang. Ayah pulang. Dava berlari memeluk kaki Haris. Haris berlutut, memeluk anaknya erat sekali. Matanya berkaca-kaca. Dia hampir saja menghancurkan kebahagiaan. Ini demi seorang wanita yang hanya mengincar dompetnya. Aku berjalan mendekat, membawakan tas kerjanya. Sudah beres urusan di kantor, Mas. Haris menatapku. Dia tahu maksud pertanyaanku bukan soal pekerjaan kantor. Sudah, El. Sudah beres semuanya, bersih. Aku tersenyum tulus kali ini. Kemenangan babak pertama sudah di tangan. Bagus. Mandigi, air hangatnya sudah siap. Malam ini kita makan malam sama anak-anak. Sarah mau pamer lagu barunya buat ayahnya. Haris mengangguk patuh. Dia berjalan naik ke kamar seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Dia merasa aman, dia merasa dicintai, padahal dia tidak sadar dia sedang masuk ke dalam sangkar emas, yang kuncinya sudah kulempar jauh-jauh. Mulai sekarang Haris bukan lagi hanya suamiku. Dia adalah aset terbesarku yang baru saja berhasil kuselamatkan dari kebangkrutan moral. 1 minggu pasca pembersihan, suasana di rumah berubah drastis. Haris yang dulu sering pulang larut dengan alasan rapat, kini selalu berusaha pulang sebelum jam makan malam. Dia seperti pria yang baru sadar dari hipnotis panjang, kembali menemukan kenyamanan di rumah yang tenang dan teratur. Tapi aku tidak boleh lengah. Musuh yang terluka biasanya akan menyerang lebih nekat. Hari ini hari Jumat, aku menjalankan strategi berikutnya, show of force. Aku mengajak Sarah dan Dava ke kantor Haris saat jam makan siang. Kami tidak datang dengan tangan kosong. Aku membawa bekal bento Jepang premium, lengkap dengan setelan baju kami yang senada. Family goals, kalau kata orang-orang di Instagram. Masuk ke lobi kantor, semua mata tertuju pada kami. Selamat siang, Bu Elina. Wah, Bapak pasti senang dikunjungi ibu dan anak-anak. Resepsionis menyapa dengan hormat. Satpam membukakan pintu dengan sigap. Inilah yang tidak dimiliki Fiona, penghormatan, status sosial. Di sini, aku adalah ratu. Fiona hanyalah hantu yang bersembunyi di bayang-bayang. Kami naik ke lantai direksi. Haris terkejut, tapi wajahnya berbinar bangga saat melihat rekan-rekan, kerjanya memuji keluarganya yang harmonis. Ayah! Sarah dan Dava berlari memeluknya. Haris tertawa lepas, menggendong Dava. Rekan sesama direkturnya lewat dan menepuk bahu Haris. Hebat kamu, Riz, karir moncer, keluarga bahagia. Bikin iri saja. Haris tersenyum lebar. Dadanya membusung. Ego laki-lakinya terpuaskan. Dia merasa menjadi pria sukses seutuhnya. Ayo kita makan di restoran bawah saja. El, sekalian aku mau pamer anak-anak ke Pak Komisaris yang lagi makan di sana. Ide bagus, Mas. Kami turun ke lobi. Dan di sanalah momen itu terjadi. Di balik pilar parkiran VIP, aku melihat sosok itu. Fiona. Dia tampak berantakan. Rambutnya lepek, wajahnya tanpa riasan tebal, dan bajunya lusuh. Dia berdiri gelisah, meremas tas tangannya. Sepertinya rentenir benar-benar sudah memburunya, sampai dia nekat menunggu. Haris di kantor. Haris juga melihatnya. Langkah Haris terhenti sejenak. Wajahnya menegang. Fiona mencoba melangkah maju saat melihat Haris. Matanya memancarkan permohonan putus asa. Mulutnya bergerak memanggil Mas, tapi suaranya tertelan keramaian lobi. Aku tidak menoleh ke arah Fiona. Aku tidak perlu melabraknya. Aku hanya perlu melakukan satu hal kecil. Aku mengeratkan gandenganku di lengan Haris. Dan aku memberi kode pada Sarah. Kak, pegang tangan ayah. Ayah mau nyeberang? Sarah dengan patuh menggenggam tangan kanan Haris. Pemandangan itu sempurna. Haris berdiri di tengah, tangan kirinya digenggam istri yang cantik dan elegan, tangan kanannya digenggam putri kecilnya yang berprestasi. Di depannya, berdiri seorang wanita simpanan yang kacau balau, menuntut uang, menuntut masalah. Haris menatap Fiona, lalu dia menatap Sarah yang tersenyum padanya. Logika Haris bekerja cepat. Di satu sisi ada masa depan, kehormatan, dan kebahagiaan. Di sisi lain ada kemiskinan, drama, dan kehancuran. Haris membuang muka. Dia menarik napas panjang, lalu berbalik memunggungi Fiona seolah wanita itu tidak pernah ada. Dia justru menunduk, mencium puncak kepala Sarah. Ayo nak, nanti keburu antre restorannya. Mas? Haris menatapku.
Tatapannya bukan lagi tatapan suami yang bersalah, tapi tatapan suami yang bersyukur diselamatkan. Terima kasih ya El, sudah bawa anak-anak ke sini. Aku tersenyum tipis. Sama-sama Mas. Aku menoleh sekilas ke belakang. Fiona masih berdiri di sana, air matanya jatuh. Dia sadar dia tidak bisa melawan kami. Dia kalah telak, bukan karena aku lebih cantik, tapi karena aku memegang kartu yang tidak akan pernah dia miliki, keluarga. Kami berjalan masuk ke restoran mewah itu. Pintu kaca tertutup, memisahkan dunia kami yang dingin ber-AC dan wangi, dengan dunia Fiona yang panas dan penuh debu jalanan. Selamat tinggal, parasit. Inangmu sudah kembali sadar. Malam itu hujan deras. Kami sedang bersantai di ruang keluarga. Haris sedang memijat kakiku sambil menonton berita saham. Suasana yang sangat domestik, sangat patuh. Tiba-tiba ponsel Haris di meja bergetar panjang. Layar menyala. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Asal kamu tahu, istrimu itu wanita ular. Dia yang bikin hidup aku hancur. Aku masih simpan foto-foto kita di hotel. Kalau kamu nggak transfer 50 juta malam ini, aku kirim semuanya ke wartawan. Haris membaca pesan itu. Wajahnya berubah merah padam. Urat di lehernya menonjol. Dia bukan lagi merasa bersalah, dia marah. Marah karena merasa diteror. Wanita gila. Masih saja dia ganggu kita. Haris hendak membanting ponselnya, tapi aku menahan tangannya dengan lembut. Tenang, Mas. Jangan emosi. Orang panik itu gampang buat kesalahan. Biar aku yang balas. Aku mengambil ponsel Haris, jemariku menari lincah di atas layar. Aku tidak membalas dengan makian kasar khas wanita yang tersakiti. Aku membalas dengan bahasa hukum yang dingin. Selamat malam Fiona, ini Elina, istri sah Haris dan kuasa hukum aset keluarga ini. Silakan sebarkan foto apapun yang kamu punya. Tapi ingat, pasal 369 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman hukumannya 9 tahun penjara. Oh ya, saya juga sudah pegang data lokasi terkini kamu di kos baru daerah, Tebet. Kebetulan saya kenal Kapolsek di sana. Mau saya kirim patroli sekarang atau kamu menghilang selamanya? Pilihan ada di tanganmu. Detik ini kamu kirim foto, detik berikutnya surat penangkapan keluar. Send. Henning. 1 menit berlalu. Status typing di layar muncul, lalu hilang lagi. 2 menit kemudian, foto profil WhatsApp nomor itu hilang. Centang 1. Nomor sudah tidak aktif. Aku meletakkan ponsel itu kembali ke meja dengan suara tuk pelan. Sudah beres, Mas. Dia tidak akan berani muncul lagi. Orang yang punya banyak utang paling takut sama polisi. Haris menatapku dengan pandangan campur aduk. Ada rasa takut, ada rasa kagum, dan ada rasa syukur yang mendalam. Dia baru saja melihat bagaimana aku melindungi nama baiknya dengan cara yang tidak akan pernah bisa dia lakukan sendiri. Kamu hebat sekali, El. Aku nggak tahu harus gimana kalau enggak ada kamu. Makanya, Mas, jangan pernah main-main di belakangku lagi. Karena cuma aku yang bisa menyelamatkanmu saat dunia mau menghancurkanmu. Haris beringsut mendekat. Dia memeluk pinggangku, menyandarkan kepalanya di pangkuanku seperti anak kecil yang berlindung pada ibunya. Maafkan aku, El. Aku janji sisa hidupku cuma buat kamu dan anak-anak. Aset gaji semuanya kamu yang pegang. Aku percaya sama kamu. Aku mengelus rambutnya pelan. Bagus, sekarang tidur ya. Besok kamu ada meeting pagi sama investor. Haris menurut. Dia naik ke kamar dengan patuh. Aku masih duduk di sofa menyesap sisa tehku. Mataku menyapu sekeliling ruang tamu yang mewah ini. Foto keluarga besar di dinding. Piala piano Sarah di lemari kaca. Mobil mewah di garasi. Dan jabatan suamiku yang aman. Semuanya utuh. Tidak ada yang retak. Orang bilang cinta adalah pondasi pernikahan. Bagiku itu naif. Pondasi pernikahan adalah manajemen krisis dan pengelolaan aset yang cerdas. Cinta bisa pudar, Haris mungkin tidak lagi mencintaiku dengan gairah yang sama, dan aku pun mungkin sudah tidak mencintainya. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah kami tetap bersama, berkuasa, dan terhormat di mata dunia. Aku tersenyum puas. Kemenangan ini terasa jauh lebih manis daripada drama air mata. Ratu tidak pernah turun dari tahta hanya karena raja sempat tersesat mengejar pelayan. Ratu tetap duduk diam dan membiarkan raja merangkak kembali ke kakinya.